Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan Balai Pancaniti pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam acara sosialisasi susunan organisasi dan tata kerja lembaga dalam rangka peresmian nama lembaga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Hadirin yang terhormat, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Zaki Santoso MPD. Disilakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Kami tengadahkan tangan dan kami tundukkan kepala seraya mengucapkan puja dan puji kepadamu. Engkaulah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami semua menyadari bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini, termasuk dengan seluruh dinamika kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin kami. Sebagai bagian dari sistem yang ada dalam pemerintahan, perubahan kebijakan adalah sebuah keniscayaan. Semua ini pasti diniatkan untuk dapat lebih berdaya guna dan berdaya saing menghadapi masa depan. Ya Allah, perubahan nama lembaga kami P4TK BMTI menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri atau BBPP MPV BMTI merupakan bagian dari upaya pemimpin kami yang harus disikapi dengan positif bahwa ini semua untuk kebaikan kita bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Bergantinya nama lembaga kami pada hakikatnya juga memberikan tantangan dan tuntunan kepada kami untuk tetap bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bersinergi dengan pihak manapun untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini, khususnya di bidang vokasi. Serta kami hanya memohon kepadamu untuk memberikan petunjuk dan pertolongan dari apa yang akan kami kerjakan. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami yang telah berjasa untuk bangsa dan negara serta lembaga ini. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada acara yang berbahagia ini kita kedatangan tamu spesial. Hormat kami kepada Bapak Dr. Andes Martin KTPTI. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Hadirin yang terhormat, kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 merupakan hari yang sangat berbahagia dan sangat spesial bagi Bapak Supriyono. Karena pada hari tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun beliau yang ke-57 tahun.
Untuk itu kepada Bapak Dr. Anas Amirianto MM untuk mewakili seluruh pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala BBPP MPV BMTI Bapak Supriyono beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak PLT Kabag Tata Usaha Bapak Wanto STMM bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala P4TK BMTI. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan Kepala Balai, Bapak Martin Katipatio yang bersama-sama kita hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para koordinator dan sub koordinator di BBPP MPV BMTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Balai, izinkanlah saya menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi SOTK BBPP MPV BMTI serta peresmian nama lembaga baru dari P4TK BMTI menjadi BBPP MPV BMTI, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Sehubungan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kemdikbud RI, P4TK BMTI semula berada di bawah Ditjen GTK, berubah nama dan kedudukan menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri yang disingkat dengan BBPPMPV BMTI dan kedudukannya berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas, fungsi, visi, dan misi lembaga juga berubah. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melaksanakan sosialisasi struktur organisasi tata kerja yang baru, yaitu BBPP MPV kepada semua warga BMTI, sekaligus meresmikan nama baru, yaitu Lembaga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Mohon perkenan Bapak Kepala Balai untuk dapat menyampaikan SOTK BBPP MPV BMTI kepada kita semua warga BMTI dan sekaligus meresmikan nama baru lembaga kita. Untuk penyampaian tugas, fungsi, visi dan misi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yanto Permana MPD. Mudah-mudahan perubahan nama lembaga menjadi BBPP MPV BMTI dan perubahan SOTK-nya dapat membawa lembaga ke arah yang lebih baik lagi. Ibu dan Bapak sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh MC, pada hari ini selain event peresmian nama lembaga baru adalah merupakan momen tepat untuk menyampaikan selamat ulang tahun kepada pimpinan kita, karena tepatnya kemarin hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 merupakan hari bahagia Bapak Supriyono MSI. Karena itu pada kesempatan ini
izinkanlah saya mewakili teman-teman BMTI menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Supriyono MSI. Semoga rahmat dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak dan keluarga. Diberikan panjang umur, sehat, dan sukses selalu. Izinkanlah saya menyampaikan suatu kata dalam bahasa Jawa. Iwak uceng nang isor watu. Isih iya masih kenceng senajan wis seket itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah sambutan sekaligus peresmian Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya pemerintah tentu saja selalu melakukan ada beberapa perubahan. Kita tahu bahwa ada transformasi kelembagaan di bidang organisasi, khususnya terkait dengan lembaga kita yang sangat kita cintai. Pertama, secara P3K PGTI atau sekarang sudah berubah menjadi NPV adalah dulu dikenal dengan nama Pendidikan Guru Teknik, ya. Kemudian pada tahun 86 bertransformasi namanya menjadi P3T, ya, PPGT. Ya. Setelah itu berubah lagi menjadi ada ini ya, berubah lagi bertransformasi menjadi P4TK. Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan dari P3T menjadi P3GT, kemudian berubah menjadi P4TK, dan sekarang pada sesuai dengan Permendikbud 26 tahun 2020 berlaku mulai bulan Juli, maka P4TK BMTI sudah berubah nama menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin Teknik Industri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira transformasi bukan berarti berubah total, tetapi bahwa transformasi ada perubahan dari tugas pokok dan fungsi dia. Yang dulu ketika P4TK BMTI kita ada 6 kelompok besar tugas P4TK BMTI yang selama ini kita ampu. Ya. Kemudian setelah bertransformasi menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, maka kita menambah lagi 2 kegiatan pokok, yaitu dari sisi penjaminan mutu dan juga pengembangan pendidikan vokasi. Terbalik ya, dari sisi pengembangan pendidikan vokasinya dan juga penjaminan mutu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja transformasi juga harus menambah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing. Tentu saja kita tahu bahwa kalau lembaga ini ingin maju, kalau lembaga ini ingin tetap eksis, kalau lembaga ini bisa memiliki daya saing tinggi, tentu saja kita harus adaptif, Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu adaptif? Kita harus sudah menerapkan manajemen terbuka, ya. Tidak lagi ada yang ditutup-tutupi. Ya, kita sudah awali ya tahun 2019 kita menyusun program bersama. Kita menyusun tagline pekerjaan kita bersama. Ya, kemarin di awal tahun 2020 semangat tinggi kita menyusun program bersama. Ya, itu kita ngumpul bareng supaya Bapak dan Ibu sekalian kita tahu ini loh pekerjaan kita, ini loh program kita, ini loh anggaran yang kita susun bersama. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu sekalian,
kita harus agile. Wah, ini masih hangat nih. Ya. Kita harus agile, kita harus lincah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa menjawab tantangan bagaimana pendidikan vokasi harus menjadi lebih unggul dari pendidikan yang lain. Iya. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pendidikan vokasi memang diarahkan untuk nilai-nilai kepekerjaan. Bagaimana anak-anak kita begitu sudah lulus harus siap bekerja. Ini ada beberapa program yang sudah saya tawarkan langsung. Ya, kemarin teman-teman dalam rangka upskilling, program upskilling, reskilling, dan juga praktek kerja industri terstruktur, itu adalah perjuangan kita semua Bapak dan Ibu sekalian. BEM4TK BMTI atau BB BPMPV menjadi sesuatu yang memiliki keunggulan daripada teman-teman yang lain, di mana kita selalu dijadikan tolok ukur. Bagaimana kita bisa melakukan program upskilling, bagaimana nanti kita bisa melakukan program reskilling, itu program baru. Ya, bagaimana nanti praktek kerja industri bisa dilakukan di tempat kita. Ketika mereka rapat mengajak LKPP, mereka tidak mampu menjelaskan kenapa ini harus dilakukan. Ya, melalui kerjasama yang erat antara lembaga Satker unit pelaksana teknis dengan pusat. Saya kira ini belum selesai Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berusaha untuk memberikan sejelas-jelasnya ke pusat bagaimana supaya program itu menjadi kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, saya kira. Dan itu harus disambut baik oleh Bapak dan Ibu sekalian. Satu hal yang menjadi satu kebanggaan buat saya secara pribadi, ternyata saya menjadi orang yang mengakhiri BEM4TK BMTI dan melahirkan BB BPMPV. Artinya saya nanti ada foto saya dengan Pak Martin, Pak. Nempel di sana periode saya sebagai kepala BEM4TK BMTI. Kemudian setelah itu sudah ada nama yang baru. Saya kira ini perlu kita sambut dengan baik Bapak dan Ibu sekalian, karena BB BPMPV sudah memiliki rumah yang jelas. Ya Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita memiliki satu kepercayaan diri yang tinggi, dan kita juga memiliki keyakinan kalau tusi kita sudah sesuai dengan aturan main, sesuai dengan bidang keahlian kita semua. Jadi istilahnya Pak Martin adalah ya, kita harus militan dengan kejujuran. Saya kira saatnya kita berbuat lebih militan lagi, ya, karena kita sudah di vokasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di vokasi sendiri di pusat itu masih mencari bentuk. Ya, kita tahu ketika Dirjen Vokasi berdiri, semuanya baru. Ya, Pak Dirjen baru, walaupun dia aslinya di vokasi. Kemudian Pak Sekretaris juga baru, walaupun beliau dari Dikti. Tetapi ketika dari dosen masuk ke dalam birokrasi, saya kira perlu penyesuaian terkait dengan rencana kita untuk BBBM. Ya, mohon doanya juga Pak Martin. Pada tahun ini BEM4TK BMTI masih menggunakan BEM4TK BMTI diajukan untuk BBBM. Jadi transformasi dari BEM4TK BMTI inilah menjadi satu siklus, saya kira, menjadi satu ajang, menjadi satu momen bagaimana kita layanan publik kita betul-betul harus dikuatkan, tingkatkan terus supaya semakin lama menjadi semakin besar followernya. Karena ini bagian dari penilaian Menpan bahwa BEM4TK BMTI atau sekarang sudah berubah menjadi BPMPV betul-betul mampu menyajikan layanan publik kita
bisa diakses dengan mudah cepat ya oleh semua stakeholder kita semua. Mengingat tusi kita juga bertambah, ada 2 poin tadi. Jadi ada beberapa jabatan eselon 3 dan 4 yang sudah alih fungsi menjadi pejabat fungsional. Oleh sebab itu, belum semua kementerian melakukan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Ya. Masih ada beberapa kementerian yang masih mempertahankan pejabat eselon 3 dan 4. Saya kira itu juga bisa dimengerti, karena rasanya tidak mungkin ya eselon 2 langsung terjun payung melaksanakan kegiatan atau program-programnya. Bagaimanapun juga Bapak dan Ibu sekalian, pola kepemimpinan kita masih pola hierarki ya, jadi ada penjenjangan dari mulai pimpinan, kemudian ada di second layer-nya, dan kemudian ada pejabat yang melaksanakan secara teknis. Nah, oleh sebab itu, untuk membantu agar lembaga ini tetap bisa berdaya saing tinggi dan memiliki kompetensi yang selama ini kita banggakan kepada Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa pemahaman tentang visi misi ini. Kita susun bersama waktu itu. Kita melibatkan beberapa teman kita, sesepuh kita yang sudah biasa menyusun visi misi. Ya, kemarin dari unsur kepala departemen juga terlibat untuk menyusun visi misi ini. Kemudian saya kira visi misinya tersebut seperti apa yang di dalam tayangan, dan juga ya terwujudnya ekosistem pendidikan untuk membentuk pelajar berkarakter Pancasila. Ya, melalui pengembangan penyiaran untuk pendidikan vokasi bidang mesin teknik industri. Ini penjabaran dari visi presiden. Ya, visi presiden adalah terciptanya pelajar Pancasila. Karena tusi kita tidak langsung menyentuh kepada siswa, tetapi hanya memberikan impact, memberikan dampak, memberikan efek positif terhadap siswa, maka kita hanya sampai bisa membentuk pelajar berkarakter Pancasila. Ya. Misinya dan seterusnya mungkin langsung ke tusi. Nah, ini tusi kita kepada Ibu sekalian. Semula kita hanya 6, ya, sekarang 8. Dari 6 ke 8 itu buntutnya panjang. Ya, ureanya panjang. Memang kalau besarannya ada 8. Tetapi ureanya panjang. Di sisi lain ada penyelenggaraan struktural menjadi pejabat fungsional. Ini beberapa hal yang pada saat kami menginisiasi untuk mengundang rapat para kepala balai dan PPTK menjadi ajang perdebatan yang cukup keras. Ya, strukturnya seperti apa yang paling pas. Ya, oleh sebab itu kita sudah mengajukan usul, dan waktu itu usulan itu sudah bisa diterima di pusat. Hanya persoalan masalah Pokja itu menjadi kewenangan KPA. Baik, Bapak-Ibu sekalian, berikut adalah susunan organisasi atau struktur organisasi yang ada di lembaga baru, yaitu Balai Besar Perkembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin Teknik Industri. Sebagai kepala saya sendiri, terus kemudian sebagai PLT, sekarang ini statusnya masih PLT, bagian tata usaha ada Bapak Wanto, di bawahnya sebentar masih Bapak Wanto, ada berapa subkoordinator? Ada 5 subkoordinator ya. Yang pertama subkoordinator perencanaan dan penganggaran, ya, masih Pak Sumarna. Kemudian ada subkoordinator kerumah tanggaan dan humas, ini oleh sesepuh kita, senior kita Pak Agung Rianto. Kemudian ada subkoordinator BMN,
Ibu Anne, dan kemudian ada Subkoordinator Tata Laksana dan Kepegawaian Pak Ipan. Nah, ini ada tambahan Subkoordinator karena ini menjadi sesuatu yang penting dan penilaian dari Menpan terkait dengan masalah RPI. Jadi kita mesti fokus mengenai masalah itu, yaitu ada Subkoordinator Reformasi Birokrasi Internal oleh Ibu Anita W. Terus lanjut. Kemudian di bawah kepala itu ditempati oleh para pejabat fungsional, ya, para pejabat fungsional yang menduduki jabatan fungsional. Sebagai koordinator pengembangan pendidikan vokasi ditempati oleh Bapak Made Ardana. Di bawah koordinasi pengembangan pendidikan vokasi ada 2 subkoordinator, ya, yaitu subkoordinator program kerjasama dan ketata penyelarasan Bapak Kusmana. Kemudian ada subkoordinator data fasilitasi dan evaluasi pelaporan ditempati oleh Bapak Erwin, ya, Pak Erwin juga, Pak Erwin sudah ada. Kemudian koordinator penjaminan mutu pendidikan vokasi Mas Pak Dr. Yanto Permana, ya. Subkoordinator ada 2, subkoordinator peserta didik dan sarpras Bapak Indra, itu saya nggak jelas ini, ya. Kemudian subkoordinator tata kelola dan sertifikasi Ibu Erli baru, silakan berdiri Ibu Erli. Ya, terima kasih. Kemudian di bawahnya ada koordinator jabatan fungsional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, posisi koordinator jabatan fungsional saya kira kosong. Kami mohon nanti difasilitasi Pak Yanto, ya, segera kumpulkan teman-teman departemen semua untuk melakukan pemilihan siapa yang menduduki jabatan koordinator jabatan fungsional. Saya kira itu kepada Ibu sekalian, dan terima kasih. Semoga acara sosialisasi Permendikbud nomor 26 dan peresmian penamaan kelembagaan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diikuti dengan sosialisasi Permendikbud nomor 26. Selanjutnya adalah peresmian nama lembaga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri yang akan dilakukan secara simbolis dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng. Dimohon Bapak Supriyono didampingi oleh Ibu Justina Supriyono dan PLT Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Wanto untuk mendampingi peresmian Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dengan menggunting pita 1, 2, 3. Bapak, di depan masih ada 2 buah tumpeng. Simbolisnya kasih ke siapa? Istri dong. Hari ini tuh laki-laki melayani istri. Nah, gitu kan. Doa istri itu mujarab. Baik. Hadirin mohon berdiri, mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. 1, 2, 3. Selamat
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan lanjutan dari yang tadi disampaikan Pak Kepala Balai, ya sekarang bukan kampus lagi, Kepala Balai Pak Kebal. Kali itu saya menyampaikan tentang persiapan penilaian zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani oleh tim penilai nasional, dalam hal ini oleh Kementerian PAN-RB. Permendikbud nomor 26 tahun 2020. Kalau permennya Ibu Bapak bisa baca sendiri, saya hanya cuplikan saja bahwa di situ sudah terbit Permendikbud baru nomor 26 tahun 2020 tentang OTK di lingkungan Kemendikbud. Yang jelas di OTK tersebut strukturnya hanya ini. Jadi hanya ada kepala, kemudian bagian tata usaha, dan di bawahnya adalah jabatan fungsional. Karena tidak mungkin kepala ini maupun dengan kepala bagian tata usaha mengurusi semua kegiatan yang ada di balai besar ini, maka dibuatlah struktur baru untuk membantu agar kegiatan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi ini berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, strukturnya adalah sebagai berikut. Ini tidak perlu saya sampaikan dan tadi sudah dibahas. Yang berikutnya saya kaitkan OTK yang baru tersebut dengan persiapan penilaian JTWWPN, karena di dalamnya itu memuat OTK yang baru. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penilaian kita, penilaian BBPP, MPP, BMT ini dalam menuju JTWWPN. Sampai sekarang masih BMT ini masih jadi jagoan dari Kemendikbud, ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, kita masih di rate tertinggi. Di urutan penyerapan kita terbaik sampai saat ini. Pak Martin tadi menyampaikan agar BNT ini terus maju, dan tapi alhamdulillah Pak, sampai sekarang BNTI jadi unggulan dari Itjen maupun Kemendikbud, khususnya untuk BBBM ini yang sudah dirintis oleh Pak Martin dulu. Jadi apa yang harus dikuasai ketika kita akan menghadapi penilaian dari Kemenpan? Ada 3 hal dari hasil video conference dengan tim penilai Kemenpan yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita harus paham betul tentang profil kinerja yang baru, yaitu BBPP, MPV, PMTI. Yang selanjutnya, kenapa berani mengajukan BBPM? Karena kita harus berbeda dengan unit lain yang memang perbedaannya tidak ada di unit lain, yaitu kita harus melakukan inovasi. Dari inovasi ini akan terlihat BMTI itu lebih unggul dari unit lain, sehingga berani untuk mengajukan BBPM. Dan yang ketiga, kita sudah memperbaiki banyak hal terkait dengan reformasi birokrasi di unit ini, serta kita sudah memperbaiki unit layanan publik. Baik, saya awali dengan profil kinerja BBPP, MPP, BMTI berdasarkan Permendikbud yang baru nomor 26 tahun 2020. Sekilas tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, Pak Kepala, bahwa kedudukan kita sudah tidak lagi di Dirjen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Sekarang kita sudah berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya.
Ya, jadi sudah berbeda atasan eselon satunya. Kita sudah berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan itu sudah sesuai jalurnya. Kemudian untuk tugas dan fungsi sudah disampaikan bahwa tugas kita kalau yang lama hanya mengembangkan pendidik dan tenaga pendidikan, sekarang lebih luas lagi, ditambah lagi 2. Satu, fungsi kita adalah untuk tambahannya pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana dan tata kelola. Itu tambahan barunya. Dan yang berikutnya yang baru juga di sini ada penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Karena mau tidak mau SMK itu pasti hubungannya dengan keterserapan outcome-nya, yaitu siswanya, dengan industri maupun wirausaha sendiri. Visi misi tadi disampaikan, visi ini kita ambil dan harus kita ambil bersesuaian dengan visinya Kemendikbud. Tahun lalu visinya P4TK itu ada ekosistem berkarakter gotong royong, karena memang visinya Kemendikbud begitu. Tahun ini kenapa ada pelajaran Pancasila? Karena memang visinya Kemendikbud itu ada menciptakan pelajaran Pancasila. Kita tidak lepas dari situ. Walaupun harusnya visi kita itu terkait dengan atasan langsung kita, siapa? Dirjen Vokasi. Namun sayangnya Ibu Bapak sampai sekarang ternyata registranya vokasi ini masih belum klop, Pak. Mudah-mudahan seiring berjalan waktu itu akan diklopkan sehingga kita bisa menyelesaikan lagi. Nah, misi kita yang awalnya ada 6 sekarang hanya 4. Pertama, meningkatkan mutu peserta didik, sarana dan tata kelola pendidikan vokasi. Ini diambil dari penjaminan mutunya. Jadi mutu peserta didik, sarana dan tata kelola pendidikannya. Jadi hafalnya itu saja Ibu Bapak, karena tugas kita melakukan penjaminan mutu, maka misi kita juga meningkatkan mutu. Siapa yang ditingkatkan? Peserta didik, sarana dan tata kelola. Yang berikutnya ini berkaitan dengan pelatihannya. Yang kita latih adalah guru dan tenaga pendidikan. Maka misi yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sama dengan P4TK yang lalu ya, meningkatkan kompetensi. Nah, sekarang kita meningkatkan mutu pendidik dan pendidikan. Yang ketiga, karena ada hubungannya dengan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri, maka misi kita adalah meningkatkan ketersediaan layanan fasilitasi pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Visinya BPPP MPP ya, visinya adalah meningkatkan mutu peserta didik, sarana dan tata kelola. Yang kedua, kalau guru dan tenaga pendidikan atau pendidik dan pendidikan masih sama. Yang ketiga, karena adanya penyelarasan dengan dunia usaha dan industri, maka kita lakukan peningkatan ketersediaan layanan yang bersesuaian dengan dunia usaha dan industri. Dan yang keempat, poin ini selalu ada kerjasama. Dari yang lalu ada kerjasama, sekarang ada kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan industri, kerjasama dengan sekolah. Tata nilai Kemendikbud itu ada 7. Yang pertama adalah integritas, ya, integritas mungkin saya sering pernah menyampaikan juga di sini bahwa salah satu definisinya adalah kita itu menyatukan antara apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan. Atau ada juga yang berpendapat bahwa kita lakukan sesuatu yang kita memang yakini itu benar, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan kita. Gak usah ikut-ikutan. Yang berikutnya kreatif inovatif. Ya, kalau kreatif inovatif saya kira Ibu Bapak tahu, inisiatif ya selalu punya
inisiasi sesuatu yang baik. Meritokrasi ini di WBBM itu sangat penting untuk Bapak, bahwa segala pekerjaan apapun harus diberikan kepada ahlinya. Jangan sampai karena ada urusan kedekatan, jadi orang yang tidak mampu pun kita angkat atau kita percayai. Jadi hubungannya dengan keadilan, bahwa orang itu diangkat, orang itu dipercaya karena punya kompetensi. Itu meritokrasi. Yang keenam, aktif. Jadi kita memang harus selalu aktif, jangan diam saja. Ketika ibu bapak punya ide yang baik, tolong sampaikan. Yang ketujuh, tanpa pamrih. Nah, ini moto dulu, moto Pak Martin, melayani tanpa pamrih. Memang itu jadi nilai Kemendikbud. Tapi tanpa pamrih itu bukan berarti ketika kita tadi dikasih honor saya tanpa pamrih. Dan definisinya tanpa pamrih itu adalah kerja kita tidak memikirkan saya dibayar nggak ya gitu. Tapi tanpa pamrih itu kita kerja dengan ikhlas dan punya militansi, punya dedikasi. Pasti yang namanya rezeki itu ikut, gitu ya. Ternyata nilai Kemendikbud ini sama dengan nilai Ditjen Diksi, persis. Nah, kita sekarang ini di BMT ini breakdown menjadi 4. Ya, dari Pak Kepala menyampaikan bahwa nilai kita sesuaikan dengan nama BMT saja. Bersih, BMT-nya itu bersih. Ya bersih karena kita sudah raih WPK, bersih dari korupsi, bersih dari korupsi, bersih dari nepotisme. Tadi sistem merit kita junjung tinggi. Melayani. Nah, ini dari dulu selalu Bapak menyatakan kita itu memang harus ada maknanya. Maknanya bagi peserta diklat, maknanya bagi masyarakat sekitar. Kita harus melayani, bukan dilayani. Yang ketiga, taat. Tidak sembarangan kita melakukan sesuatu, tentu ada aturan. Kita harus taat kepada aturan dan norma yang ada. Yang terakhir, integritas, sama dengan tadi. Komitmen bermakna bagi masyarakat peserta diklat dan masyarakat sekitar. Rencana strategis kita, clue-nya ikut saja ke tusinya yang ada di permen. Kita menjamin mutu, oke, berarti tujuan strategis kita adalah untuk meningkatkan mutu. Mutunya tadi ada sarana, peserta didik, tata kelola. Kemudian peningkatan mutu guru dan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan. Ya. Kita nambah sekarang tidak hanya guru, tidak hanya pendidikan, tetapi lembaga kursus juga kita latih. Gitu. Jadi ada 3 sekarang. Karena di Dirjen Vokasi itu ada struktur lembaga yang setara dengan Direktur PSMK, yaitu Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ya, jadi tenaga kursusnya atau yang mengajar kursusnya kita latih juga. Itu. Dari sini Ibu Bapak, kita harus menjabarkan apa sih gerakan kita. Sekolah, gerakan kita juga adalah tenaga pendidikan. Pendidikan ini Ibu Bapak bisa pelajari nanti, khusus SMK itu ada 31.003 orang. Karena kita nanti udah kembali ke belakang kita, tidak lagi menjamin mutu SD, SMP, SMA, fokus saja ke yang SMK. Jadi ada 31.000 tenaga pendidikan khusus SMK. Yang berikutnya siswa, karena tadi ada penjaminan mutu siswa. Walaupun saya terima kasih pencerahannya Pak Martin, yang bukan kita yang menjamin mutu, karena yang menjamin mutu tadi adalah sekolahnya. Tapi kita harus memastikan bahwa kita jadi think tank-nya agar sekolah itu bisa menjamin mutu. Nah, dari sini Ibu Bapak, kita tetapkan target kinerja. Target kinerja itu harus terjawab dengan inovasi yang kita lakukan. Target kinerja yang kita canangkan, target kinerja yang hubungannya ada dengan BBPP MPV. Sekarang kita sedang menggalakkan
diklat daring. Karena memang kondisi COVID ini tidak memungkinkan untuk tetap muka. Tapi ternyata itu menjadi salah satu bentuk peningkatan kompetensi yang bisa memungkinkan PTK atau pendidikan kita banyak yang kita latih. Makanya targetnya di 2020 ini 4.000 PTK yang bisa kita latih. Padahal tadi kalau lihat jumlahnya baru saja ada 12.000. Tahun pertamanya 4.000, tahun kedua kita targetnya 10.000. Artinya tahun kedua saja sebenarnya sudah tuntas secara pelatihan. Tetapi kalau kita lanjut dengan uji kompetensi, ada 4 klaster dari 12.000 itu kita kalikan 4, itu ada 48.000. Jadi baru selesai satu klaster itu di tahun kedua. Nah, alhamdulillahnya adalah sertifikasi kompetensi kita berlaku 3 tahun. Sehingga ketika 2 tahun selesai, 2 tahun lagi selesai, 2 tahun selesai, akhirnya semua kompetensi guru itu yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi pasti akan tuntas. Kalau dulu kita hanya bisa melatih 2.000 guru 1 tahun, kita bayangkan punya 50.000 yang bisa kita capai. Pasti ketika mereka baru selesai satu klaster karena dibatasi oleh kuota kita, itu tidak akan bisa tuntas. Inovasi yang sudah kelihatan hasilnya itu ada 5, ada 4. Yang pertama, ini rintisannya di era beliau Pak Martin. Saking kita dulu di rankingnya rendah banget, ya. Ibu Bapak nih, yang pertama ya Sakim, ya saya jelaskan ya Sakim. Di tahun 2017, Sakim kita itu ranking ketiga dari bawah. Nilai kita hanya di 50-an di sini. 50 itu kalau rapot itu udah rapot merah, ya nilainya C. Nah setelah itu ada perubahan, ada inovasi yang kita lakukan sehingga perlahan naik. 2019 kita naik jadi ranking 3 teratas, kebalik. Dan yang terbaru kita jadi ranking 1. Nah kita kalau pertahankan ini, kita sekarang sudah juara 1. Yang berikutnya, inovasi yang berikutnya adalah adanya galeri kejuruan. Di galeri kejuruan ini banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita tingkatkan dengan pola peningkatan kompetensi yang bersifat daring penuh. Kalau daring penuh kan orang atau kepala sekolah ataupun guru tidak perlu datang ke kita. Dengan lebih banyaknya yang bisa kita latih, maka otomatis capaian kinerja kita akan lebih cepat dan lebih efisien. Berikutnya sekarang sudah juga ada aksi kejuruan. Aksi kejuruan ini hubungannya dengan industri berbagi. Jadi sudah episode berapa Pak sekarang? 6. Rencananya kita punya 30 episode. Banyak hal yang kita lakukan di galeri kejuruan, termasuk kita akan ciptakan berbagai menu atau konten kejuruan yang mirip dengan ruang guru lah. Kedepannya kita ciptakan menu-menu sehingga itu bisa jadi open source terbuka, mereka bisa belajar dari galeri ini. Sekaligus ada program PMPTK mengajar. Nah ini mirip dengan yang di TPRI. Ya, karena untuk SMK belum ada, sehingga kita nanti akan buat PMPTK mengajar di galeri kejuruan. Diklat peduli lingkungan, dan ini akan terus berlanjut. Rencananya yang tadi kita berikan fasilitas PLTS, PJU, penerangan jalan umum, itu akan kita latih juga masyarakat sekitarnya agar bisa buat punya ilmu tentang PLT, MSPJU dan juga biogas ya kawan rencananya. Jadi rencananya di early warning system ini nanti akan ada alarm buat kita. Dan itu kan sudah ada, sudah jelas di SKP-nya dan targetnya sudah jelas. Tapi dengan bantuan early warning system ini mudah-mudahan nanti
akan terbantu dan lembaga kita bisa menjadi lebih baik. Yang berikutnya, bagaimana dengan perkembangan informasi birokrasi kita? Nah, Ibu Bapak, kita sudah membenahi banyak hal. Yang pertama, saya ingin sampaikan apa sih keinginan Kemenpan terkait informasi birokrasi. Kemenpan menginginkan syarat minimal yang sudah ditetapkan oleh mereka untuk WBBM itu nilai 85 terpenuhi. Secara penilaian tim TPI, tim penilai instansi sudah memenuhi syarat, bahkan kita dijagokan ya, minimal 85 sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, lanjut ke yang kedua, Kemenpan meminta inovasi apa sih yang bisa kita tonjolkan sehingga kita berani mengajukan WBBM. Makanya tadi kita coba mengeksplor ada 4 inovasi gitu ya. Mereka mengatakan kalau kebijakan itu sama secara internasional, maksudnya seluruh lembaga, seluruh satker ini sama di Kemendikbud, dan yang ditetapkan itu sama, tadi kan ada 7 nilai sama atau yang digarap sama, tapi tidak ada beda dalam unit lain, maka kita tidak dianggap punya inovasi. Ya sama saja. Artinya mau tidak mau kita harus lebih baik. Apa yang bisa kita ciptakan supaya kita berbeda dengan instansi lain dan layak kita maju di PBB. Yang ketiga, terjadi reform atau reformasi yang benar-benar tidak dibuat-buat, gitu ya, dari mulai satpam dan semua pegawai ini hospitality-nya dijaga. Yang keempat, perubahan nyata itu tidak hanya terjadi di kalangan struktural, koordinator, subkoordinator, kepala departemen, tapi terjadi untuk seluruh pegawai. Tidak dipaksa, tapi timbul keinginan untuk melakukan yang terbaik. Sasaran reformasi birokrasi itu bukan nilai yang kita cari, tapi memang sudah terjadi perubahan nyata di kita dan tidak hanya orang tertentu, tapi untuk semuanya. Yang berikutnya, yang kelima, untuk membedakan semangat dengan satker lain, kita punya motto, kita punya komitmen, kita punya jingle, kita punya mars. Nah, bagaimana petugas-petugas Prondes? Prondes itu yang di depan kita sudah bangun, ada unit layanan publik Pak dekat satpam itu, dan front office yang biasa di kantor depan. Mereka itu menyapa tamunya itu dengan baik, dan jika ditanya sudah berapa tamu yang datang ke sini untuk keperluan apa, itu tahu siapa yang datang, keperluannya apa, rekapnya apa. Yang berikutnya, yang ketujuh, bagaimana mendekatkan diri kepada pelanggan. Ini yang harus selalu di-maintain, ya, dipelihara, karena sangat penting. Satu, inovasi apa yang bisa kita berikan. Yang kedua, hasil survei eksternal itu dirasakan oleh pelanggan kita bahwa memang terjadi reformasi. Yang berikutnya, yang ke-8, di era IT apa yang dilakukan oleh tim untuk memudahkan penerima layanan sebelum dibangun aplikasi, apa yang terjadi? Ya, di IT hubungannya dengan aplikasi, salah satunya aplikasi tadi ada development system. Jadi sistem itu yang akan mengunci kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Yang ke-9, seperti apa pengaduan unit kerja? Ada nggak masuk ke pengaduan nasional? Ada nggak masuk ke sahabat pungli? Lalu TPN akan meng-cross-check. Yang ke-10 tadi, kita harus memaintain survei. Makanya terima kasih ke Ibu Bapak sekalian departemen, kami sudah dapat para responden untuk eksternal, memang sangat baik sampai sekarang. Nah, ini udah jam 3, saya cepat saja Ibu Bapak. Sebenarnya masih ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pelayanan kepada publik, ya. Jadi harus jangan satu
satu bundle, tapi harus dipecah. Kalau diklat ya punya standar diklat, kalau non diklat ya non diklat. Yang berikutnya, SP ini memang harus diinformasikan dan harus punya sistem khusus bagaimana orang yang datang ke kita, semacam ketika kita datang ke bank. Yang berikutnya terkait dengan ya apapun itu, standar pelayanan tidak berlaku seumur hidup, pasti harus ada evaluasinya. Kita buat berita acara evaluasinya sekaligus revisinya. Berikutnya masih tentang SP, ini harus dipublikasikan. Oleh karena itu media anti korupsi yang kemarin dipublikasikan di mana-mana. Ini berkaitan dengan SP juga harus dimonet. Jangan-jangan standar pelayanan kita itu sudah out of date, gitu ya, harus diupdate. Termasuk di dalamnya harus ada klausul sanksi atau teguran. Bagaimana kalau pelayanan kita tidak sesuai? Berikutnya masih tentang SP, ya ini sosialisasinya tadi sudah sampai di media sosial kita. Kebijakan pelayanan, nah ada maklumat dari dulu sudah ada ya. Diklat atau non diklat kita lakukan, ini sudah banyak lagi. Ini SKM non diklat. Nah ini masih SKM terus. Saya lewat saja, ini masih tentang SKM. SDM-nya itu memang harus jelas di situ Ibu Bapak. SDM-nya itu memang punya profil, punya sertifikat keahlian, kemudian harus ada evaluasi, berkala. Yang namanya agen perubahan, sampaikan ke Dewasrama milih tetapkan. Ternyata dari Kemenpan meminta orang yang jadi agen perubahan itu harus buat yang namanya inovasi. Harus buat inovasi yang itu berlaku untuk lembaga ini. Bisa dibacakan yang mungkin kecil ya Ibu Bapak. Di layanan itu memang banyak syarat yang harus dipenuhi di situ. Ya, ini konsultasi pengaduan tadi memang harus ada dua hal yang berbeda. Ini media pengaduannya. Ini inovasi tadi ada 4. Terakhir ini 38-nya, 2 terakhir berarti. Ini ada layanan e-service atau hubungannya dengan keuangan bank lain ya. Ini memfasilitasi e-service. Saya kira itu Ibu Bapak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.